Halo, welcome guys. Kembali lagi bersama kita di Suara Muda Anak Jakarta, podcast yang membahas pergaulan-pergaulan anak Jakarta nih yang lagi hits. Nah, hari ini kita akan membahas tema pergaulan anak Jakarta. Dan kita tahu nih semuanya kalau tema pergaulan anak Jakarta ini banyak sekali yang bisa kita bahas detail dan menarik. Ada yang khusus anak Jaksel, anak Jakut, Jakbar. Nah, untuk itu saya mengundang dua bintang tamu yang kece-kece, yang dimana itu bisa dibilang simbol pergaulan anak Jakarta ya. Nah, kita kenalkan nih, yang cantik ini ada siapa namanya? Saya kenalkan ini. Aku Dedes. Iya, bersama Dedes. Adam dari Jakarta Utara. Nah, ini kita kembali lagi ke Dedes ini, bisa dibilang maskot pergaulan Jaksel. Dan ini sesepuh Adam, sesepuh Jakut. Nah, yang menarik ini ada dua wilayah yang bisa dibilang anak mudanya cukup kreatif. Ada utara dan selatan gitu. Di sini kita dibilang ada Jaksel, Jakarta Selatan. Fenomenanya muncul terus hits dan dibilang kayak eksklusif lah. Cukup viral di sosial media. Which is literally kan pasti kalian akrab sama bahasa gaul campuran Inggris Indonesia gitu. Itu dari mana sih awal mulanya sampai bisa muncul stereotip itu? Coba dong kasih tahu yang lainnya. Aku sendiri ya ngelihat fenomena ini muncul itu karena kebiasaan kita sehari-hari. Karena kan kebanyakan kalau perusahaan di Jakarta Selatan itu kan multinational company ya kan. Jadi secara nggak langsung keseharian kita tuh seringnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak bilingual dong, kita ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu yang jadi menimbulkan anak Jaksel tuh kebanyakan pakai bahasa yang mix. Jadi kayak which is literally ya itu it's a common thing in here tuh kan keluar kan Jaksel kan. Kayak gitu kalau di sini. Jadi bisa dibilang ini tuh culture yang memang timbul dari kebiasaan sehari-hari. Jadi nggak sengaja kita bikin sekte anak Jaksel ngomongnya gini ya, kita setting kayak gini, nggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kultur company yang akhirnya kebawa ke pergaulan. Jadi akhirnya jadi timbullah budaya baru di wilayah Jakarta Selatan. Nah, kalau ke Mas Adam, Cindo. Nah, kalau Mas Adam menanggapi itu gimana, Mas? Jadi gini, kalau Jakarta Utara itu bukan Cindo sih ya, malah bahasanya tuh dibolak-balik gitu bahasanya. Jadi bahasa sae gitu. Kalau di Jakarta Utara, kalau berpenampilan kan biasa aja nih, bedanya sama yang Jakarta Selatan ini kayak. Jadi kalau kita ke mall nih, udah ketahuan nih yang mana anak Jaksel, yang mana anak Jakarta Utara nih. Jadi fashionnya beda nih. Fashionnya beda. Kalau Jakarta Utara kan ya biasa lah gitu ya kan. Kalau Jaksel mah kelihatan dari logo biasa nampakkan logo asli bajunya gitu. Kalau kita kan biasa aja pakai sweater gitu ya. Seadanya aja lah kita sayang. Justru kalau di Jaksel tuh logonya kecil-kecil tapi mahal gitu. Ya gitu. Jadi dia ditampakin gitu lah. Tapi Mas Adam nih, kita kalau di sosial media Jakut itu kayaknya dibagi dua golongan nih, antara Cindo dan Pribumi. Kayaknya rasis nih ya. Soalnya waktu kalau di sosial media itu kan perbandingannya, kalau Jakut ya dibilangnya kopi, tapi ada juga yang dibilang Jakut kayak Priuk atau segala macam yang istilahnya kalangan kita juga lah ya. Walaupun Cindo termasuk kalangan kita juga ya, Indonesia. Cuman kayak ada gap kultur juga di antara Jakut Cindo sama Jakut non Cindo atau pribumi. Kalau Jaksel kan menyeluruh tuh. Nah, kalau bisa dijelaskan nggak Mas Adam perbedaan kultur? Jadi Jakut Pik ya, yang biasa kita bilang ya Jakut. Iya. Nah, orang Pik sendiri tuh mainnya di Jaksel gitu loh. Jadi gimana mau dibilang Cindo Pik? Jaksel sering main ke Pik. Apalagi gitu. Jadi sama aja gitu ya kan. Sama aja, tetap aja dia masuk golongan Jaksel gitu, karena dia tongkrongannya sama anak Jaksel juga sih. Jadi yang kita Jaksel, yang Jaksel ke Pik sama aja gitu. Cuman mungkin yang aku lihat fenomena di Jakut ini ya, yang membedakan si Cindo sama pribumi, it's not about race ya. Cuman biasanya tuh kalau yang Cindo lebih sering kayak iya, hari ini mau ke Hawaii nih misalkan gitu. Seringnya pakai UNI. Ya, ada mix Cindo, tapi beda lah gitu. Iya, cuman kalau kayak pribumi lebih ke ada bahasanya sendiri mungkin. Ya tetap gue lo kali ya kalau yang pribumi. Jadi beda banget bahasanya. Karena kan anak Jaksel juga main ke Jakut
Inggris juga. Gue gak ngerti. Bukan, karena memang mereka tuh biasanya karena di rumah biasanya kan sama keluarganya, papi maminya itu kan emang ngomongnya tuh ai. Iya, hari ini ai mau makan ini deh gitu. Nah, bedanya di Jakarta itu gue, lo gitu. Nah, Beda banget kalau jadi kelihatan kasar gitu loh. Oke. Itu kan kalau dari segi-segi apa ya, secara umum lah ya. Nah, kalau ada tongkrongan gitu, kalau di Jakut sih yang saya tahu kan ada beberapa tongkrongan yang baru biasanya Peak. Nah, kalau di Jaksel ya biasalah, kita udah tahu semua Sensi, Senayan City, terus masih banyak lagi. Tapi ada nggak yang lebih spesifik tempat tongkrongan yang kalau lu nongkrong di sini, kalau lu bilang anak Jaksel tapi belum kesini, lu berarti belum Jaksel. Kalau lu anak Jakut, lu belum kesini, lu belum Jakut Parang ya. Nah, itu bisa nggak tongkrongan mana sih? Kalau Jaksel, of course, Senopati, Senopati, SCBD, ya. Senopati, SCBD. Ada tempat khusus nggak sih kalau misalnya lebih spesifik lagi gue tanya tuh tempatnya apa? Misalnya apa nih, kalau mall atau kafe? Kalau mall rekomen lah, tanpa ya ini gratis lah ya kalau yang disebut namanya. Ya, kalau di Jaksel biasanya aku kalau di mall udah pasti Plaza Senayan, Pondok Indah. Aku suka banget ke Pondok Indah. Aku nggak tahu sih Pondok Indah tuh masih Jakarta Selatan nggak ya? Masih. Cuman kalau di instead of kayak GI, PI, aku paling suka di Pondok Indah. Pondok Indah kan juga terkenal dibilang sebagai mall keluarga. Karena pada hari-hari libur memang isinya tuh keluarga cemara semua. Jadi kalau kamu agak broken home, minggir dulu. Tapi itu enak banget. Itu enak banget sih. Kalau mulai aku lebih suka Senayan City, Plaza Senayan sama PIM. Cuman kalau untuk daerah nongkrongnya, kalau di Senopati biasanya tuh yang terkenal banget dan semua orang pasti ke situ tuh apa ya? Miss Jackson. Gitu-gitu paling sih. Banyak banget sebenarnya tempat di situ tuh. Oke, coba banyak hidden gem kalau juga. Mas Adam, kalau di Jakut itu gimana? Saya bingung nih. Jakut di mana ya mallnya? Tapi mayoritas kalau anak-anak mudanya sih tongkrongannya enggak juga sih. Enggak juga. Kalau tongkrongan anak mudanya paling di mana ada warkop, warmindo, di situ dia nongkrong. Jadi merata aja gitu di mana. Jadi nongkrong. Paling biasanya sih anak-anak tongkrongan motornya sih yang saya tahu nih ya, Taman Jokowi ya, Kalijodo. Itu Taman Jokowi ada ya? Taman Jokowi ada. Baru tahu guys, Baru tahu 8 tahun gue di Jakarta. Baru tahu tuh namanya Taman Jokowi gitu. Dan kalau utara stereotipnya ya biasa Peak, terus apa Moy kalau daerah-daerah Bebo. tempat-tempat hits Jakut tuh. Iya. Kalau orang luar kan melihat Jakarta adalah wah tempat anak-anak gaul gitu, tempat anak-anak hits karena ya kita lihat semua sinetron, film, semua bahasanya kita menggunakan pakai bahasa Jakarta, gua lu segala macam. Nah, kalau dilihat perbedaan kulturnya, perbedaan bahasa, cara pergaulan itu beda loh kalau kita telisik lebih dalam ya. Kalau kita telisik lebih dalam antara Jakarta Utara, Barat, Timur, apalagi Timur akhir-akhir ini sering banget dicengin guys gitu, antara dibilang kampungan lah segala macam, banyak banget apalagi di beberapa konten kreator itu seakan menghina Jaktim. Oh, perbedaan kultur kalau Jaktim ya lebih BKT segala macam. BKT gitu. Padahal ya cowok-cowok Jaktim menurut aku cakep-cakep loh. Cuman beda wilayah gitu loh. Orang luar nggak memikirkan hal itu, tapi kalau anak Jakarta jadi stereotip beda loh. Nah itu munculnya dari mana? Apakah emang itu terjadi dari dulu atau akhir-akhir aja nih karena apa si Oza Romkati nih kayaknya yang keroknya si Oza nih ya, yang konten kreator itu ya. Sorry Oza kalau nonton. Tapi apakah dari konten kreator ini atau memang udah terjadi lama sih perbedaan kultur antara 5 wilayah Jakarta ini? Kalau perbedaan culture yang emang signifikan kelihatan per wilayah itu baru-baru ini mungkin ya. Mungkin awalnya as a joke ya kan, buat lucu-lucuan bahan materi roasting atau apa. Terus ya udah berkembang. Cuman kalau dulu sih enggak juga ya. Karena aku sebenarnya tinggal tuh di Jakarta Barat. Oh,
Aku tinggal di Jakarta Barat. Kebetulan aku kerja itu dari 2016 dan langsung di Jakarta Selatan. Awal kerja di Sudirman Selatan kan? Iya, Jakbar ke selatan ya. Jadi kayak lebih sering main ke sini. Pun kalau ditanya tempat-tempat main di Jakarta Barat, aku tahu tapi nggak banyak gitu. Karena Oh, sering di- berarti kalau menurut JBS ya itu ya mulai dari jokes Iya, ya, iya, gitu iya. ya, jokes yang dari kultur perbedaan itu dari jokes lah. Iya, karena kita nggak ngeh dong pertama ya kan. Pasti kan ada seseorang yang membawa kan kayak ini Iya. tongkrongan gue gini gitu kan. Tapi kalau sebelum ada ini, berasa nggak sih ada kultur yang berbeda gitu antara 5 wilayah ini? Kalau dibahas secara gamblang gitu enggak ya, cuman emang kayak ada beberapa perbedaan ketika aku pernah main ya clubbing ke salah satu klub di Jakarta Barat, Clubbing guys. Jakarta Utara sama Jakarta Selatan. Emang itu beda, vibe-nya tuh beda. Bedanya apa nih? Kayak aku nggak tahu ya apa tempat yang Kalau gue kan anaknya suci banget tuh. aku juga suci tapi beneran main aja. Jadi kalau yang di Jakarta Barat itu dulu tuh aku kayak notice kayak tempat dari lighting musiknya, terus musiknya itu beda, kayak mereka tuh lebih ke house musik gitu kan. Kalau di Jakarta tuh lebih ke R&B, hip hop kayak gitu kan. Oke. Itu dari jenis musiknya beda, lightingnya beda, terus pun cara mereka menyajikan si minuman-minuman ini beda. Apa tuh bedanya? Ada perbedaan. Kalau tahunya dituang begini aja ya. Ya saya nggak tahu nih. Di Jaksel apa diputer-puter gitu mau diapain dulu gitu kan. Cuman aku pernah waktu itu di Jakarta Utara apa Barat ya, aku nggak tahu, nggak bisa bedain. Pokoknya di suatu tempat daerah sana itu tuh kayak mereka bawa minuman di bucket itu kan biasanya metal kan, besi kan. Ini tuh mereka kayak di plastik es abang-abang gitu, ngerti gak sih? Terus aku kayak kaget kan, kayak are you serious? Pakai ini bawanya mereka gitu kayak. Oke, mungkin ini bedanya. Aku juga nggak tahu, nggak semua tempat kayak gitu ya, mungkin ya, nggak semua tempat, cuman 2 tempat yang aku datengin sama kayak gitu. Nah di utara gimana? Di utara aku di Peak paling. Oh, Peak most likely better sama lah ya kalau di kayak. utara ya. Apa Iya. ada perbedaan juga gitu di utara ya? Kalau di utara enggak sih, mirip sama kayak di Jaksel. Karena kan kalau di Peak juga aku nongkrongnya kayak ke HW, which is di sini banyak banget tuh, which is keluar kan. Ya di sih HW-nya sih. Kayaknya itu emang udah jadi bahasa guys. Itu udah jadi bahasa. Karena gitu. memang kayak itu kan ada di mana-mana kan. Kayak si tempat nongkrong ini tuh ada di mana-mana. Itu di Jakarta Barat Iya. kan ada dia. Tapi yang di Jakarta Barat aku nggak pernah cobain. Belum pernah ke HW-nya ya? Kalau di Jakarta Barat belum cobain. Cuman lebih sering ke selatan selatan sih paling sering. Temen aku di sini semua. Oh gitu. Iya. Nah, ini kalau Mas Adam, gimana Mas Adam? Di Jakarta itu terkenalnya ya itu pelelangan ikan. Iya kan, pelelangan ikan itu terkenal banget. Aku Jadi kalau jujur di pengen Jaksel banget. makan ikan ya itu dari utara gitu. Apa sih namanya? Apa ya namanya ya itu ya? Pasar Angke. Pelelangan Muara Baru, Pasar Angke juga ada, dan ikan-ikannya juga lebih segaran dari utara sih. Langsung bisa dimasak di situ. Iya, saya juga pernah makan tuh kalau Merangke. Pernah? guys. Aduh, aku belum pernah sendiri. Maksudnya ya itu pun wajah udah dulu banget lah zaman SMA gitu kan. Tapi bener Iya. fresh. Iya, udah emang bener-bener ambil dari laut, masih hidup, Keren. dikelola di Di situ. Jaksel nggak ada kan kayak gitu. Nggak. Nah, itulah Uniknya utara guys. Kalau utara itu Keren ya. memang. Tapi yang di utara nih khususnya, gue pengen tahu nih persepsi dari Mas Adam. Soalnya kalau di utara itu, ini menurut pribadi gue ya, kalau di sosial media tuh terkenalnya dengan ya tadi lagi balik lagi antara ya mungkin orang-orang keturunan Tionghoa Indonesia sama orang-orang yang asli pribumi. Nah terus kultur yang ke-up itu adalah yang tentang ya tongkrongan-tongkrongan yang tentang Tionghoa yang atas. Nah terus muncullah beberapa artis konten kreator kayak Marcel Widianto yang stand up comedian yang mengangkat sisi sisi ininya lah, utara lain, sisi lainnya lah, tentang yang pribumi, tentang ya kehidupan keras seperti yang di Tanjung Priuk. Nah di situ ada 2 gap nih antara yang Cindo dan yang pribumi. Nah, menurut Mas Adam, 2 gap kultur pergaulan anak Jakut itu gimana tuh Mas bisa muncul? Apakah sama pengaruh sosial media juga
atau bagaimana nih? Ya, kalau kulturnya sih pengaruh sosial media juga sih ya. Jadi memang sosial media berpengaruh penting buat kehidupan di Jakarta Utara juga sih. Karena biasanya para Chinese itu melihat dari konten gitu kan, tongkrongan di mana gitu. Nah, sedangkan kalau asli pribuminya itu kita ngikutin jalur aja nih, tongkrong di mana aja gitu loh, tidak memaksakan diri gitu loh. Cuman ya gitu lagi, kembali lagi kalau pribuminya Jakarta Utara ya gitu lagi, yang lu jual gua beli. Oh, itu stereotipnya perbedaannya lah. Tapi mungkin ada bisa berbaur nggak lah ya, atau emang itu tercipta sendiri, atau mungkin ya itu hanya ilusi orang-orang aja, sebenarnya kita berbaur juga gitu. Ya, cuman apa yang ditampilkan di media sosial yang bikin beda. Ini ada gap gitu. Mungkin pribumi Cindo sama pribumi aslinya tuh nggak semua sih yang bisa berbaur, ada beberapa lah yang bisa berbaur. Balik lagi ke masing-masing pribadi orang. Ya. Jadi kembali ke pribadi seseorang, gimana dia menerima kita ya, pribumi sih gitu ya. Jadi kita kalau lu mau berteman sama gue ya udah berteman gitu loh. Tapi kalau lu nggak mau berteman, lu sombong ya gue jauh gitu loh. Oke. Jadi ya tergantung orangnya lagi guys. Bisa berbaur apa enggaknya tergantung kita pembawaannya, karena kita bisa penyesuaiannya juga orang-orang tersebut. Itu kayaknya berlaku di semua daerah deh. Nah di sini kita kan pembahasannya dari tadi ini sekitar Jaksel, Jakut, karena bintang tamu kita ini emang stereotipnya kalau yang kita lihat ini KDD dari Jaksel, Mas Adam dari utara. Tapi sebenarnya kalau Mas Adam tuh tinggalnya di mana rumahnya? Saya di Muara Baru, Jakarta. Pelelangan ikan. Perbatasan utara barat lah ya. Betul. Nah, sedangkan kalau kalian tahu Mas Dedes lagi, Kak Dedes itu tinggal di Barat. Dan saya juga di barat. Nah, ini kalau kalian, menurut tanggapan kalian nih, kayak dari barat dulu lah ya. Kayak barat itu wilayah paling aman dari serangan-serangan netizen. Sebenarnya dibilang aman pun enggak ya, karena kan barat tuh perbatasan Tangerang dong. Iya. Ya kan? Itu tuh dulu aku sering diceng-cengin juga, kayak lo tuh tinggal jauh banget gitu, kayak tempat buang jin. Padahal itu nggak seberapa loh. Ya kan BSD lo lebih jauh. Cuman mohon maaf karena BSD gede-gede kali rumahnya ya. Jadi Baratnya gimana sih? Aku baratnya benar-benar perbatasan Tangerang di Kalideres. Oh, Kalideres. Iya. Nah, itu. Sebenarnya aman sih dari serangan, nggak ada yang nyerang gimana. Cuman sering terjadi tawuran yang di Kalideres Cengkareng itu. Iya itu. Kan ya? Iya. Pintu 2 atau apa gitu namanya. Nah, kalau gue itu di barat daerah Cengkareng gitu. Oh, sama berarti kita. Iya, barat ini adalah wilayah paling aman. Nah, kira-kira Mas Adam ini kan di Pelelang Ikan, itu perbatasan juga dengan Jakarta Barat juga dekat. Nah, Kak Dedes itu juga tinggal di barat. Jadi barat, menurut kalian barat ini kenapa jarang dibahas? Aman? Apakah akan kayak netral, semua pergaulan masuk? Itu stereotip statement yang saya tahu dari beberapa anak Jaksel, Jakut dan wilayah lain. Benar kayak gitu atau bagaimana? Yang kayak pergaulan barat, apa kalian juga jarang bergaul di barat? Kalau aku lihat mungkin karena nggak ada yang terlalu mencolok di barat kali ya. Kan kalau kayak di Jaktim itu kan ada yang kayak tempat nongkrong BKT. Itu makanya jadi ceng-cengan kan. BKT tuh yang di pinggir kali kan. Iya kan, yang banyak jajanan itu kan. Sebenarnya karena di Jakarta Barat nggak ada yang terlalu menonjol sih. Apa sih di Jakarta? Oh, ada CNI. Teman-teman cabai-cabean. Gue tahu tuh. Iya, tahu kan? Gue tahu tuh CNI. Nggak tahu sih, dulu zaman aku masih sekolah gitu, kayak banyak yang nongkrong ke CNI teman-teman aku, cuman aku nggak, karena kayak it just not my apa ya. Oke. Barat itu pakai jajanan gitu, tempat jajanan. Jadi kayak pinggir kali, di pinggir mall kayak BKT, cuman ya gue sorry nih anak Jaktim, cuman kayaknya CNI itu lebih tertata rapi mungkin ya. Oh iya. Iya nggak sih? Aku nggak tahu bentukannya kayak gimana, cuma aku sering dengar kalau di Jakarta Barat terkenalnya CNI. Coba kalau itu tapi sekarang Jakbar udah mulai terkenal semenjak muncul mall-mall yang mencolok gitu. Kalau PIK kan PIK Avenue. Kalau Jakarta Barat Central Park. Aku main ke situ. Ya, The Legend of Ciputra Mall Grogol. Saksi 98 katanya. Ya saya nggak tahu juga, sama Taman Anggrek.
yang itu dimana mall itu berjejer, terus katanya di belakangnya lagi ada mall baru Neo Soho. ya. Nah, aku main di daerah situ. Hoop Life Mall Iya, ya. nyambung mereka. Nah itu kayaknya akan muncul ya mungkin beberapa tahun ke depan lah ya, Barat akan jadi Mungkin, stereotype. cuman Barat kan terkenal banget sama kemacetannya ya. Iya benar, Nah, gokil. bikin orang ampun-ampunan juga mungkin. Nah makanya kalau anak Jakarta Utara mau main ke barat mau ngapain? Macet. Cuman ada mall doang. Iya. Jakarta Utara ya. Ada semua, iya. Bebas gitu loh. Dan nggak ada Nggak usah sampai ke Jakarta Barat gitu. Nggak ada ciri khas khusus juga kayaknya ya Barat ya. Iya, makanya Kayaknya aman. Barat itu menerima semua kultur yang ada gitu. Iya. Nah timur, pusat juga kayaknya hampir-hampir mirip Pusat Jaksel mirip ya. Jaksel. Iya kan, jadi kayaknya ya lebih kayak sekutu lah, sekutunya Jaksel gitu. Nempel tuh dia. Nempel. Gambar. Yang gokil nih Jaktim nih guys. Hostnya mungkin ada orang dari Jatim, Ini mungkin bisa hostnya kalau di belakang nih, aduh mungkin Kameramen Jaktim Jaktim gimana ya? Pride. Jakbar kita Jakbar. Jakbar ya, Jakbar. Jakbar juga. Makanya kita coba aman lah. Tapi Jaktim ini satu lagi nih yang sering diungkit di sosial media gitu. Aku punya banyak keluarga di Jaktim, di Jakarta Barat dikit. Cuman mereka kan tinggalnya di Halim kan, deket bandara. Jadi setahu aku pun nggak ada mall bagus di Jaktim. Mohon maaf banget kalau ada yang tahu mall bagus kasih tahu deh. Cuman yang aku tahu tuh cuman ada apa sih kalau di deketan tuh adanya PGC, which is itu nggak bagus menurut aku. Terus Pusat grosir Cililitan iya, terus ada lagi Lipo apa ya? Yang deket pasar Keramat Jati tuh. Lipo Keramat Jati. Lipo apa gitu ya? Ayon Canggu masuk Jaktim bukan Iya sih? memang ada. Ada. Cakung ya? Iya. Iya itu Jaktim sih. Betul. Aku jujur kalau mall di Jaktim Penyelamat nggak tahu itu. banyak. Tempat nongkrong di Jaktim juga nggak tahu banyak. Tapi tempat makan street food yang mereka juara serius. Oh, iya. Street foodnya Jaktim enak serius. Buat apa ya? Kayak aku pertama kali nemuin seblak enak di Jakarta tuh di Jaktim. Kalau Jaktu Cindonya bilangnya kalau mau ngelancai ke sana ya lumayan lah. Lancai itu kayak apa ya? Kalau yang gue tahu ya, kalau di Jaktu tuh lancai itu bahasa Cindo yang cuma pakai celana pendek, kaos, sendal, tapi bermerek semua. Old money ya? Iya, cuman mau ngegembel tapi tetap seratanya di atas gitu. Gokil. Jaktim itu ya pusat keuangan sih juga karena kan saya juga pernah ke Jaktim banyak kontainer di situ. Oke. Kontainer Iya. di situ kan. Aku tuh Jaktimnya daerah-daerah deket Halim, jadi kayak pasar Rebo ya. Pasar Oh. Deket Halim itu menurut aku nggak ada tempat yang mencolok karena dan bisa banyaknya industri, direkomendasikan. karena banyaknya industri, banyak pekerja di Jaktim itu makanya tidak mencolok ke pergaulan gitu. Oh, jadi dia lebih terkenalnya ke pusat industri ya. Betul. Sedangkan kalau Jaksel itu Karena- tempatnya gedung-gedung tinggi mungkin. Karena banyak usia produktif mungkin ya, bisa juga dong. Bisa kayak gitu. Di Jaksel kan orang tempat nyari duit di sini. Betul. Kalau di Jakut tuh ada semua gitu dari industri, pergaulan, mall juga ada. Cuman kita nggak terkenal kayak orang-orang Jaksel gitu loh gitu. Nyampur ya. Sebenarnya sih semua wilayah ada, cuman ya mungkin Betul. kalau Jaktim itu lebih ke tempat industri karena memang itu perbatasan antara ke Bekasi juga. Sedangkan Bekasi itu terkenal emang wilayah-wilayah industri gitu, industri Beda lagi Jadi- kalau ke sana Bekasi Cikarang ada salah satu statement katanya Cikarang itu jadi planet Namek gitu ya, kota panas, kotanya Oh, iya, Dragon panas Ball lah. banget ya. Betul. Karena panas banget. Temen aku Panas banget di Jaksel, Gila. di Bekasi tuh, Bekasi. Aku Bekasi di Cikarang. Cikarang tuh dibilang wah panas banget, Jakarta Nah. nggak ada apa-apanya sih. Iya, ini kalau mau bahas ngegeser dikit ya. Kalau geser dikit ke Bekasi itu lebih parah lagi guys, dibilang planet luar lah. Iya Kalau mau ke benar. Bekasi naik pesawat gitu. Karena emang saking jauhnya dari Jakarta gitu. Cuman ya ini spesifik ke Jakarta dulu. Ya. Nah oke guys, jadi ini kan ya ada beberapa lah perbedaan kultur di Jakarta kalau kita telisik lebih dalam. Ada nggak sih buat teman-teman nih pesan-pesan buat permisah di rumah, saudara-saudara kaum muda kita di rumah tentang perbedaan kultur ini supaya kita nggak terjadi gap nih. Yang balik lagi ini aja
satu kota dibagi 5 wilayah aja perbedaannya udah mencolok, terus saling meledekkan. Nah, ada nggak nih pesan-pesan buat pemirsa di rumah? Semuanya bisa berbaur selagi kamu punya duit. It's all about money sebenarnya. Kamu mau nongkrong di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, selama bawa duit ya aman aja. Ya kan, tinggal pilih tempat aja kan. Mau yang high class, middle atau low class. It's depend on your money. Kalau di Jakarta Utara, pesan dan kesan saya mungkin ketika kita disamperin sama ada pendatang nih, berbaur lah gitu, kita terima lah gitu. Jangan menjudge seseorang bahwa orang anak luar itu nggak boleh masuk ke utara. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya, saling menerima lah. Kalau pesan gue di penghujung acara ini, ya kita semua Indonesia lah. Apalagi kan Jakarta masa hanya terbagi di 5 wilayah, perbedaan kultur menjadi gap tersendiri antara kita. Jadi ya betul. Sama dengan teman-teman semua, kalau jangan jadikan perbedaan itu jadi pemisah antara kita, tapi jadi pemersatu juga gitu. Oke, terima kasih. Jadi semoga kita bisa tetap bersahabat walaupun beda wilayah antara Jakarta dan wilayah lain, antara Jakarta. Saya nambah lagi, Oke. satu pesan lagi dari saya, teman-teman, namanya kita hidup di Indonesia ya, kita sama saudara lo, satu saudara, mau suku dari mana, Bhinneka Tunggal Ika. betul, Bhinneka Tunggal Ika, kita saudara semuanya. Gitu. Jadi kita saling berbaur aja gitu loh. Tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang agama dan apapun, itu tetap kita saudara ya. Kalau memang ada hal-hal perbedaan kultur kayak gitu ya, itu hanya just entertainment lah, lucu-lucuan aja, seru-seruan, jadi bancengan di tongkrongan, dan kita juga jadi jangan baper-baper banget ya kan. Jadi tetap terapkan peace, love, and gaul. Gokil nih emang Jaksel ya, emang jadi kultur sendiri nih, udah jadi agak gagap gitu. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya, dan terima kasih juga buat podcast anak muda nih. Kita sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Suara anak muda selanjutnya. Suara anak muda. Oke, Selamat thank you, siang. Bang. Terima kasih.